Halo, good morning, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Welcome to Lavender Channel with me, Kameiva. Oke, jadi kita hari ini with me, Kameiva, kita mau belajar bahasa Inggris ya. Nah, teman-teman sudah siap belum? Siap dong, siap dong. Nah, hari ini kakak akan ngebahas tentang yang namanya passive voice. Pernah dengar dong ya kan? Nah, passive voice itu nanti akan kita bahas secara singkat, tepat, padat, tapi sekaligus ngebahas soal ya. Mudah-mudahan bisa ngebantu adik-adik dalam menjawab soal-soal nanti. Oke, kita sekarang lanjut ke part kedua ya adik-adik ya. Kalau tadi kalian sudah belajar secara garis besar kayak apa sih yang namanya aktif dan pasif. Udah tahu juga gimana cara mindahin-mindahinnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dalam buku-buku grammar, biasanya kalau aktif pasif itu disusun berdasarkan tensesnya. Dan itu lumayan banget ya, lumayan menguras tenaga, pikiran, wah kak ini harus diapalin kak gitu kan. Nah, jadi kakak kasih rumus yang simple untuk menghafalkan tensesnya tapi dengan cara cepat ya. Jadi di part yang kedua ini kita akan ngebahas berdasarkan jenis-jenis tensesnya tapi secara umum ya. Nah, yang pertama, rules yang pertama itu ketika menggunakan yang continuous. Nah, seperti yang kalian tahu kalau yang namanya continuous itu biasanya dibagi jadi dua ya. Ada yang present continuous, ada yang past continuous. Bedanya apa Kak? Jadi bedanya itu adalah dalam penggunaan to be. Sama seperti yang Kakak katakan sebelumnya, to be itu ada 5 ya. Yang present ada berapa? Betul, ada 3. Yang past tense-nya ada 2. Demikian pula dengan yang continuous nih adik-adik, ya kan? Kalau yang present continuous berarti subjeknya ditambah to be present. To be present apa? Ayo. Ada 3 ya, bisa is, am, atau are. Sementara kalau yang past continuous berarti hanya 2, yaitu was atau were. Nanti kita tambahkan dengan ing. Nah, yang penggunaan ing tadi kalian nanti rubah menjadi kata being ya. Oke, let's check it out ya. Kita lihat penggunaannya. Di sini ada kakak kasih contoh ya kan. Active voice dan passive voice. First form of verb is being atau are being, and then third form of verb. Jadi pakai verb ketiga. Ingat lagi-lagi kalau dalam passive voice itu tidak ada verb lain selain verb 3 ya. Di sini kakak punya contoh ya. Yang pertama, girl is click selfie. Selfie is being clicked by the girl. Karena selfie-nya itu satu, berarti sama kayak she kan ya. Ayo kalau she pakai to be apa? Betul, pakai to be-nya is ya. Jadi selfie is being clicked by girls. Girls is click selfie. Jadi selfie is being clicked by girls. Karena tadi kan selfie-nya satu, tapi girls-nya banyak. Itu perbedaannya ya. Nah, yang ketiga, girls is click selfies. Menjadi karena selfies-nya itu jadi plural, berarti pakai is, am, atau are. Ya, betul. Pakainya are ya. Jadi selfies are being clicked by girls. Karena tadi selfish-nya itu bentuknya plural, berarti kalian tambahkan to be yang plural yaitu are. Jadi selfish are being clicked by girls. Jelas ya? Jadi pokoknya kalian tentukan dia singular atau plural. Gunakan to be yang sesuai. Kayak tadi misalnya selfie itu satu Kak. Iya, berarti pakainya is. Karena dia continuous, berarti dia pakai kata being ya. Oke, itu yang pertama, rules yang pertama. Ini totalnya semuanya sebenarnya ada 4 ya adik-adik ya. Karena tadi yang pertama sudah 1, ini yang kedua ya. Nah, tapi kan kalimat tenses itu kan nggak cuman continuous doang ya. Kita masuk ke bentuk yang kedua adik-adik, yaitu yang berbentuk perfect. Nah, ada present perfect, ada past perfect. Bedanya apa? Kalau yang present perfect, dia kalian gunakan subject plus has atau have ya, ditambah verb 3. Karena perfect itu berarti yang sempurna. Verb berapa yang paling tinggi? Nah, betul, verb 3 ya. Jadi kalau yang present perfect, kalian bisa gunakan subject plus has atau have plus verb 3.
Kalau yang past perfect, subject plus had plus verb 3 ya. Gitu ya, jelas bedanya ya. Jadi has, have, yang satu lagi pakainya had. Nah, contoh di sini kita gunakan sama ya kayak tadi ya. Girl has clicked selfie. Selfie has been clicked by girl. Karena selfie itu singular, berarti pakainya has ya. Jadi has itu untuk subjek singular, kayak he, she, it ya. Sementara kalau have itu buat subjek I, you, they, we. Diingat-ingat ya, has itu buat he, she, it. Kalau have itu buat I, you, they, we ya. Nah, yang kedua, girls have clicked selfie. Selfie have been clicked by girls. Nah, karena selfie-nya tadi dia plural, berarti pakainya have ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi, girls have clicked selfies. Selfies have been clicked by girls. Bisa kan ya nentuin apakah itu singular atau plural? Kalau singular itu ibaratnya jomblo. Nah, kalau jomblo berarti berapa jumlahnya? Satu ya. Kalau yang plural berarti lebih dari satu ya. Oke, itu rumus yang ke dua apa tiga ya? Oh, tiga berarti ya. Oke, dan ada satu lagi teman-teman. Nah, kita beralih ke yang materi modals. Jadi selain tadi bisa digunakan untuk continuous, bisa digunakan untuk perfect, bisa juga digunakan untuk modals ya. Nah, hari ini kita ngebahas selain yang tadi dua, kita ngebahas juga tentang modals. Seperti yang kalian tahu, modals itu adalah kata kerja bantu ya kan? Ya, betul. Dalam bahasa Inggris ada dua macam kata kerja bantu. Yang pertama to be, cuman kalau to be itu biasanya diikuti adjective atau noun, diikuti kata sifat ataupun kata benda. Sementara nih, kalau modals itu biasanya diikuti oleh verb satu ya. Diingat-ingat ya. Kalau modals itu diikuti verb satu, kalau misalnya to be yang biasa yang is, am, are, was, were itu biasanya diikuti adjective atau noun ya. Oke, ini ada sekumpulan modals nih yang udah kakak siapkan di materinya ya. Jadi ada can, could, may, might, must, dan should ya. Seperti yang kalian tahu, can itu artinya atau could itu artinya dapat, bisa, menyatakan ability ya. Kalau may atau might itu menyatakan mungkin, boleh ya kan. Kalau must itu artinya harus, wajib, kudu ya, harus dilakuin ya. Dan yang terakhir adalah should. Should itu seharusnya, biasanya digunakan untuk saran ya. Oke, di sini kakak contohkan misalnya can adopt. Nah, kalau pasifnya menjadi can be adopted. Jadi kalau untuk yang modals, semua modals itu kan biasanya diikuti verb satu ya, teman-teman ya. Tapi karena ini mau dijadikan kalimat pasif, jadi modalsnya itu kalian tambahkan kata be, baru boleh dijadikan kalimat pasif ya kan. Misalnya di sini ada kata can adopt menjadi can be adopted. Could teach menjadi verb tiganya apa? Iya, betul. Tiganya adalah taught ya. Jadinya could teach menjadi could be taught. Kemudian may dress, may be dressed. Might understand jadi might be understood. Must read menjadi must be read, ya kan? Should tell menjadi should be told. Jadi diingat-ingat ya, kalau di kalimat biasa, di kalimat pernyataan biasa, kalian gunakan modal setelahnya verb satu. Tapi kalau di passive voice kita gunakan be dulu ya. Jadi abis modal kalian tambahkan kata be, baru ditambahkan verb 3. Karena tadi ya kan, kalau yang namanya pasif itu nggak boleh sama sekali diganti verb lain selain verb 3. Makanya tadi berubah ya, adopt menjadi adopted, teach menjadi taught, dress jadi dressed, understand menjadi understood, read menjadi read, dan tell menjadi told. Oke, jelas ya. Jadi berubah tadi modalsnya diikutinya oleh verb 3 ya. Oke. Jadi secara garis besar ya adik-adik ya, ini adalah bentuk berbagai macam tenses ya kan, berbagai macam tenses yang nantinya dia berubah menjadi pasif.
Misalnya ya, kita lihat present simple atau simple present. He cleans the carpet. Menjadi the carpet, kan objeknya adalah the carpet ya. Karena karpetnya jumlahnya satu, menjadi the carpet is cleaned by him ya. Atau kita lihat misalnya yang present continuous. Masih ingat dong yang tadi kakak sebutkan ya, continuous ya. Kalau continuous berarti gunakan to be yang present dan ditambah ing ya kan. Contohnya, he is cleaning the carpet. Nah, he-nya jadi subjek, is cleaning itu predikatnya, the carpetnya objek, menjadi the carpet is being cleaned by him, ya. Atau misalnya kita rubah lagi kak, ganti kak, nggak mau yang present lagi kak. Oke, ya udah kita coba ganti ke present perfect ya. He has cleaned the carpet. Kenapa pakainya has kak? Karena memang di situ dia subjeknya he ya. He has cleaned the carpet menjadi the carpet has been cleaned by him. Jelas ya. Jadi kita bisa gunakan continuous, bisa gunakan perfect. Tinggal ditambahin kalau yang continuous kalian tambahkan ing-nya dirubah menjadi being, kalau yang perfect menjadi been. Jelas adik-adik ya? Oke, dan satu lagi kalau misalnya yang menggunakan modals, he should clean the carpet menjadi the carpet should be cleaned by him. Oke, gimana penjelasan dari kakak? Mudah-mudahan cukup jelas ya. Pola-pola kalimatnya kapan yang menjadi continuous, kapan menjadi perfect, kapan menggunakan modals ya. Nah, biar lebih jelasnya lagi adik-adik, nanti kita lanjut ya di video berikutnya ya, yang ngebahas tentang soal. Oke, stay tune.